Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11, praktikum rancangan percobaan kelas C dengan anggota 3 orang, yaitu saya sendiri Anissa Fitriani dengan NPM 102 dan kedua rekan saya. Saya Onisiti Fatona dengan NPM 098. Saya Revina Mutia dengan NPM 078. Di sini kami akan memaparkan mengenai penelitian dengan judul pengaruh pupuk organik air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Yang pertama adalah latar belakang. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Kacang hijau termasuk ke dalam suku polong-polongan atau leguminosa yang memiliki banyak manfaat sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Tanaman kacang hijau banyak membutuhkan unsur hara dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Biasanya para petani menggunakan pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tersebut. Salah satu sumber pupuk organik yang dapat digunakan yaitu pupuk organik cair dengan memanfaatkan air cucian beras yang banyak mengandung zat hara dan umumnya berfungsi untuk membantu pertumbuhan tanaman termasuk tanaman kacang hijau. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel pupuk organik air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Yang kedua untuk mengetahui apakah kelompok berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Yang ketiga untuk mengetahui jenis bilasan air cucian beras yang berpengaruh paling baik. Selanjutnya yaitu mengenai perancangan percobaan, di mana penelitian ini menggunakan rancangan-rancangan kelompok dengan beberapa faktor yang diketahui, yaitu faktornya pupuk organik air cucian beras, bloknya itu lokasi, tarafnya 3 taraf, dengan unit pengamatannya tanaman kacang hijau dan responnya tinggi tanaman kacang hijau. Di mana RAK ini suatu rancangan acak yang percobaannya dilakukan pada kondisi tempat yang tidak homogen, sebagian besar yaitu di lahan pertanian. Dengan rumus umumnya yaitu YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah error IJ. Selanjutnya itu analisis pengujian. Yang pertama yaitu uji hipotesis penelitian atau UJF yang merupakan uji untuk menguji validan model, di mana hal ini membandingkan antara nilai p-value dengan taraf 5% yang akan mendapatkan hasil. Jika p-value lebih dari taraf 5%, maka halnya diterima atau model tidak valid, dan jika p-value-nya kurang dari taraf 5%, maka Hanolnya ditolak atau model valid. Yang kedua yaitu uji ANOVA yang menunjukkan adakah pengaruh antar kelompok atau perlakuan dengan membandingkan nilai p-value dan taraf 5% yang akan mendapatkan hasil. Jika p-value lebih dari taraf 5%, maka Hanolnya diterima atau tidak ada pengaruh antar kelompok. Dan jika value kurang dari taraf 5%, maka Hanolnya ditolak atau minimal ada satu pengaruh yang berbeda antar kelompok. Dan uji yang ketiga yaitu uji BNT, bedanya nyata terkecil, yang merupakan prosedur pengujian perbedaan di antara rata-rata perlakuan yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Metode ini diperkenalkan oleh Fisher pada tahun 1935 yang dikenal sebagai metode Fisher-LSD. Uji ini digunakan apabila hasil dari uji ANOVA terdapat pengaruh terhadap perlakuan atau tolak Hanol. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama menentukan taraf dan bahan percobaan. Taraf yang terdiri dari 3 perlakuan, yaitu B1, air bilasan pertama cucian beras, B2, air bilasan kedua cucian beras, dan B3, air bilasan ketiga cucian beras. Kelompok yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu L1 Bandung, L2 Kuningan, dan L3 Sumedang. Jumlah kombinasi perlakuan ada 9 kombinasi perlakuan. Banyak ulangan 3 kali ulangan, jumlah pot atau polybag percobaan 9 pot dari 3 lokasi. Jumlah sampel per pot 1-3 biji kecambah kacang hijau. Selanjutnya, tabel hasil pengamatan. Berikut tabel memuat data hasil percobaan yang telah dilakukan pada biji kecambah kacang hijau. Tahapan penelitian. Yang pertama, membuat tabel yang berisi tinggi biji kecambah kacang hijau yang telah diukur pada hari ke-7 setelah penanaman, yaitu pada tanggal 1 Mei 2021. Kedua, lakukan analisis data menggunakan software SAS untuk menguji kevalidan model. Ketiga, lakukan analisis data menggunakan software SAS untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing perlakuan dan kelompok terhadap respon menggunakan analisis varians atau ANOVA. Keempat, lakukan uji perbandingan berganda jika pada pengujian ANOVA menolak H0. Di sini kita menggunakan uji LSD. Yang terakhir, lakukan analisis dengan membandingkan setiap taraf dan kelompok dari grafik yang diperoleh pada uji LSD untuk mengetahui taraf apa yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Selanjutnya, tahapan penanaman. Yang pertama ada persemaian. Media persemaian berupa kapas yang dibasahi dengan air dan diletakkan ke dalam gelas plastik. Kemudian masukkan benih kacang hijau dan diamkan hingga benih mulai berkecambah. Yang kedua ada persiapan media tanam. Media tanam yang dibutuhkan adalah tanah. Selanjutnya dimasukkan ke dalam pot atau polybag.
Lalu letakkan sesuai dengan pengacakan rancangan yang digunakan pada tempat yang lokasinya telah ditentukan. Dan yang ketiga ada penanaman. Setelah benih berkecambah, bibit kacang hijau yang pertumbuhannya seragam dan sehat akan dipindahkan ke dalam pot dari media tanam. Yang keempat, aplikasi pupuk organik air cucian beras. Dimulai sejak bibit kacang hijau dipindahkan ke dalam pot dari media semai. Selanjutnya, hasil analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif pada tabel yang pertama yaitu terlihat bahwa terdapat faktor yaitu bilasan air cucian beras dengan 3 taraf yaitu B1, B2, dan B3, serta kelompoknya yaitu lokasi L1, L2, dan L3, dan juga terdapat 9 unit percobaan dari hasil proses pertumbuhan tanaman kacang hijau. Selanjutnya terlihat dari tabel yang ketiga, dari hasil diperoleh nilai R-squared sebesar 0,882306, artinya 88,23% tinggi tanaman kacang hijau dapat dijelaskan oleh faktor limbah air cucian beras, dan sisanya 11,7694% dijelaskan oleh faktor lainnya. Selanjutnya ada hasil pengujian ANOVA. Yang pertama ada pengujian model. Hipotesisnya H0 model tidak valid, H1-nya model valid. Statistik ujinya dapat dilihat pada tabel yang tertera pada layar. F hitungnya sebesar 7,50 dan p-value-nya sebesar 0,0383. Kriteria ujinya tolak H0 jika p-value lebih kecil daripada alfa. Karena 0,0383 lebih kecil daripada 0,05 maka H0 ditolak. Kesimpulannya bahwa model valid. Selanjutnya ada pengujian untuk kelompok atau lokasi. Hipotesisnya H0, beta I sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2, 3. Ketiga lokasi tidak berpengaruh terhadap respon. H1, beta 1 tidak sama dengan 0, minimal ada 1 beta I. Ketiga lokasi berpengaruh terhadap respon. Dilihat statistik uji pada tabel, nilai F hitungnya sebesar 13,59 dan p-value-nya sebesar 0,0165. Kriteria ujinya tolak H0 jika p-value lebih kecil daripada alfa. Karena 0,0165 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh hasil bahwa H0 ditolak. Artinya kelompok secara keseluruhan berpengaruh terhadap respon pada taraf 5%. Yang ketiga, pengujian untuk bilasan. Hipotesis H0 tau I sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2, 3. Ketiga bilasan tidak berpengaruh terhadap respon. H1 tau I tidak sama dengan 0, minimal ada 1 tau I. Ketiga bilasan berpengaruh terhadap respon. Statistik ujinya, nilai F hitung sebesar 1,41 dan p-value sebesar 0,3449. Kriteria ujinya, tolak H0 jika p-value lebih kecil daripada alfa. Karena 0,3449 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Artinya, ketiga taraf bilasan air cucian beras tidak berpengaruh terhadap respon. Untuk yang selanjutnya itu mengenai hasil pengujian perbandingan berganda untuk lokasi. Dilihat dari gambar yang ada pada layar, secara visualisasi dari output tersebut dapat kita lihat bahwa L2 atau Kuningan berbeda dengan L3 ataupun L1, yaitu Sumedang dan Bandung. Namun L1 sama dengan L3, maka dapat kita simpulkan bahwa lokasi yang paling berpengaruh yaitu L2 Kuningan, karena memiliki nilai tertinggi. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Setelah melakukan beberapa uji, dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, terdapat 3 faktor bilasan air cucian beras, yaitu B1, B2, dan B3, dan kelompoknya yaitu L1, L2, dan L3, maka terdapat 9 unit percobaan dengan nilai R-square 0,882306, yang artinya 88,23% tinggi tanaman kacang hijau dapat dijelaskan oleh faktor limbah air cucian beras, dan sisanya 11,76% dijelaskan oleh faktor lainnya. Lalu model yang dihasilkan merupakan model yang valid dan baik untuk digunakan, dan kelompok secara keseluruhan berpengaruh terhadap respon pada taraf 5%. Dari ketiga taraf bilasan air cucian beras tersebut tidak berpengaruh terhadap respon, dan dilihat dari hasil visualisasi bahwa yang paling berpengaruh yaitu L2 atau Kuningan, karena berbeda dengan L3 dan L1, dan juga nilai yang dimiliki yaitu nilai tertinggi. Cukup sekian dari kami, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.